Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi sama gue. Oke, di sini kali ini gue pakai bando karena sebelumnya gue rambutnya belum gondrong. Sekarang rambut gue udah gondrong, jadi agak berantakan. Sebelumnya gue menjelaskan tentang teori-teori akuntansi ya. Sekarang juga bakal ngejelasin tentang teori akuntansi, tapi sekarang gue bakal jelasin teori tentang perilaku konsumen. Sebelum itu nggak usah deh, gue nggak perlu lagi jelasin ke kalian gimana caranya kalian mau daftar ke UMT. Langsung aja sambangin UMT jika kalian pengen kuliah di UMT. Oke? Teori perilaku konsumen. Perilaku konsumen atau consumer behavior dapat didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang atau jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dalam penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. Perilaku konsumen memiliki kepentingan khusus bagi orang-orang yang dengan berbagai alasan berhasrat untuk mempengaruhi atau mengubah perilaku tersebut, termasuk orang yang kepentingan utamanya adalah pemasaran. Jadi nggak heran nih, misalnya suatu studi tentang perilaku konsumen ini memiliki banyak akar utama dalam bidang ekonomi, apalagi dalam bidang pemasaran. Lihat nih, dapat kayu nih. Anda berisik ya. Dalam melakukan konsumsi pasti ada beberapa perilaku konsumen yang bisa dipantau dan dianalisis. Tentu perilaku ini terjadi karena dipengaruhi beberapa faktor. Faktornya apa aja sih? Tahu nggak sih? Oh enggak, itu acara TV. Oke. Jadi beberapa faktor, itu ada faktor budaya, faktor sosial, sama faktor pribadi. Gue bakal jelasin sedikit tentang faktor budaya. Budaya ini adalah faktor dasar yang paling menentukan dari keinginan dan perilaku individu. Kenapa paling menentukan? Karena misalnya kayak contoh di channel sebelah gue pernah jelasin, misalnya ada suatu musim layangan, ya kan? Orang-orang pasti pengen beli layangan, ya kan? Lu tahu kan? Itu juga termasuk budaya, karena musim layangan itu udah merajalela di negeri ini, ya kan? Anda diam. Ya, jadi sudah merajalela di negeri ini. Jadi setiap orang ada yang beli layangan dan musim layangan, lu pasti pengen beli layangan kan? Dan lu mainin. Apalagi sekarang lagi maraknya layangan peteng, ya kan? Layangan peteng. Lu berhasrat pengen bikin, ya kan? Nah, seperti itu. Contohnya seperti itu. Ya kan? Terus faktor sosial, ya kan? Nah, ini juga termasuk yang ada di dalam satu paket, ya, seperti Murad dan Pipit. Istilahnya satu paket seperti Murad dan Pipit. Faktor sosial ini sangat mempengaruhi. Kenapa? Yang gue jelasin tadi, ketika kita melihat orang lain ingin membeli sesuatu, kita juga berhasrat pengen membeli barang tersebut. Nah, itu juga termasuk faktor sosial menurut gue ya, menurut gue pribadi. Terus yang terakhir itu ada faktor pribadi, di mana faktor pribadi ini mempengaruhi di dalam diri kita. Misalnya kita pengen beli sesuatu di dalam diri kita nih. Nah, di dalam diri kita pengen beli sesuatu. Nah, pasti kita pengen beli kan. Nah, seperti itu. Tapi faktor pribadi ini ada satu yang sangat mempengaruhi faktor pribadi, yaitu faktor ekonomi. Jadi di mana kita pengen beli, nah ini dalam faktor pribadi, tapi kita berpandangan terhadap ekonomi kita. Nah, itu juga termasuk dalam faktor ekonomi. Jadi misalnya lu pengen beli ini, lu nggak punya duit, jadi lu berpikiran untuk nggak jadi. Nah, itu juga termasuk yang mempengaruhi perilaku konsumen. Nah, jadi seperti itu. Nah, mungkin itu aja dari gua.
kurang lebihnya mohon maaf. Jadi kalau kalian misalnya pengen lebih tahu lagi tentang teori perilaku konsumen ini, banyak teman-teman saya di luar sana yang menjelaskan tentang teori perilaku konsumen ini. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.